Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elnawati Burupasaribu dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Dharma Agung, Medan. Pada hari ini, yaitu pada tanggal 10 November 2021, saya akan menjelaskan tentang globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan, pengaruh globalisasi dalam pendidikan. Yang pertama, perspektif neoliberalisme, yaitu memperluas usaha menjadikan komoditas dan komersil, mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara yang semakin terbatas, mendorong perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Macam-macam globalisasi dampak positif terhadap pendidikan. Kemampuan sumber daya manusia berkembang, kebutuhan pasar menjadi tenaga kerja yang berkualitas, tenaga kerja dapat bersaing di pasar dunia maupun internasional. Teknologi dari globalisasi pendidikan. Satu, teknologi pendidikan yaitu kemampuan manusia berkembang pesat menciptakan pengetahuan ilmiah. Menurut Doyo Hadikusumo, berkait erat dengan sains dan perekayasaan. Manfaat teknologi yaitu meningkatkan kinerja, meningkatkan teknologi informasi yang cepat. Berdasarkan definisi di atas, teknologi pendidikan adalah teori dalam dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Herbert juga memberikan kontribusinya dalam pemahaman mengenai teknologi pendidikan adalah konsep multidimensional yang meliputi adanya suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Adanya suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori pekerjaan merupakan bagian spesifik dari pendidikan. Selain beberapa definisi di atas, AECT juga telah mengemukakan definisi teknologi pendidikan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa teknologi pendidikan adalah studi atau etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya. Menurut Janeski dan Molenda, definisi ini mengandung beberapa kata kunci, di antara studi, etika praktek, fasilitasi, pembelajaran, peningkatan, penciptaan, pemanfaatan, pengelolaan, teknologi, proses, dan sumber daya alam. Berikut teknologi memiliki manfaat yaitu bagi meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan meningkatkan produktivitas kerja karena teknologi informasi menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun pemerintah. Sebagaimana hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kita kini dapat dengan mudah saling berinteraksi dengan cepat menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain di belahan bumi manapun. Melalui internet, kita dapat berinteraksi tanpa batas jarak fisik, waktu, kelas, ekonomi, ras, negara, ataupun jarak geografis. Teknologi informasi bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang disignifikasikan terhadap kehidupan manusia, mulai dari wahana teknologi informasi yang paling sederhana merupakan perangkat radio dan televisi, sehingga internet dan telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel, informasi mengalir dengan cepat, menyeruak seluruh ruang kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak ada lagi di dalam skala minggu ataupun hari bahkan jam.
melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Globalisasi merupakan sebuah proses yang tidak bisa diputar mundur, terus bergulir memantang dunia pendidikan. Walaupun dikatakan globalisasi tersebut memberikan dampak negatif terhadap pendidikan, namun globalisasi pendidikan tidak memberikan dampak yang buruk terhadap sumber daya manusia. Dampak negatif tersebut masih bisa diatasi dan diminimalisir. Globalisasi mampu memberikan banyak dampak positif terhadap pendidikan yang membuat kemampuan sumber daya manusia berkembang lebih pesat lagi. Globalisasi pendidikan dapat menjawab kebutuhan pasar menjadi tenaga kerja berkualitas dan semakin ketat, sehingga globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan pasar dunia dan internasional. Globalisasi pendidikan ini memberikan pengaruh kepada dunia pendidikan, terutama di dalam perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa teknologi yang dihasilkan dari globalisasi pendidikan, yaitu teknologi pendidikan. Konsep teknologi pendidikan dilatar belakangi oleh globalisasi yang terus mengalami kemajuan, sehingga globalisasi ini berkembang menjadi teknologi pendidikan. Istilah teknologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang teknik manusia. Berarti pemahaman seperti itu baru memperlihatkan satu segi saja dari kandungan teknologi. Teknologi sebenarnya lebih besar dari sekedar penciptaan barang, benda, alat dari manusia selaku homo atau homo faber. Teknologi bahkan telah menjadi suatu sistem atau struktur untuk eksistensi manusia di dalam dunia. Teknologi bukan lagi hanya sekedar suatu hasil daya dari hasil kemampuan dan keuntungan manusia, tetapi dia bahkan telah menjadi suatu daya pencipta. Teknologi pendidikan mempunyai lima kawasan atau domain yang menjadi bidang garapannya berdasarkan definisi AECT, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian tentang proses dan sumber untuk belajar. Domain-domain tersebut meliputi domain desain, yaitu meliputi desain sistem instruksional, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Domain desain ini merupakan pengklasifikasian kondisi untuk belajar dengan tujuan menciptakan strategi dan pendidikan pada level makro seperti program, satuan pembelajaran, dan modul. Domain pengembangan meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berdasarkan komputer, dan teknologi terpadu. Domain pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisiknya, mencakup berbagai variasi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, domain pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi, inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, serta peraturan dan kebijakan. Arti dan tujuannya memilih wawasan paling utama dari domain-domain teknologi pendidikan. Baik, selanjutnya domain pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi, inovasi, implementasi. Domain pengelolaan meliputi manajemen proyek, manajemen sumber daya, manajemen penyampaian, dan manajemen sistem informasi. Domain manajemen merupakan keterampilan mengorganisasi program, supervisi personel, merencanakan dan mengadministrasikan dana serta fasilitas, dan melaksanakan perubahan. Domain evaluasi meliputi evaluasi masalah, pengukuran kriteria patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Tugas evaluasi adalah berbagai kegiatan manusia yang sudah lazim dilakukan sehari-hari di antara negara, di antara lain kegiatan atau peristiwa menurut sistem. Dari definisi di atas, Barbara B. dan Ricerita C. menyatakan antara kelima domain tersebut saling berhubungan erat dan sinergis. Adapun hubungan yang sinergis antara kelima domain tersebut dapat dilihat dari struktur yang telah digambarkan.
Sementara definisi teknologi pendidikan menurut AICTE mengandung beberapa kata kunci, yaitu study atau studi merupakan pemahaman teoris yang diperlukan dalam praktek teknologi pendidikan untuk konstruksi dan perbaikan pengetahuan melalui penelitian dan refleksi praktek pembelajaran. Yang kedua adalah etika praktek, mengacu pada standar etika praktis sebagaimana yang didefinisikan oleh komite etika tentang apa saja yang harus dilakukan oleh praktisi teknologi pendidikan. Yang ketiga adalah fasilitasi, hadir sebagai adanya pergeseran paradigma pembelajaran yang memberikan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada peserta didik, sehingga peran teknologi berubah menjadi pemfasilitasi. Yang selanjutnya adalah pembelajaran, hadir sebagai akibat adanya pergeseran yang berkenan dengan pemahaman. Tugas pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan pada taksonomi. Pengertian pembelajaran saat ini sudah berubah dari beberapa puluhan tahun yang lalu. Selanjutnya ada peningkatan berkaitan dengan peningkatan kualitas produk yang menyebabkan pembelajar lebih efektif, perubahan dalam kapabilitas yang membawa dampak pada aplikasi dunia nyata. Selanjutnya ada kinerja, berkaitan dengan kesanggupan peserta didik untuk menggunakan yang baru didapatkannya. Selanjutnya ada penciptaan, mengacu pada penelitian, teori, dan praktek dalam pembuatan materi pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan sistem pembelajaran dalam beberapa. Selanjutnya ada pemanfaatan, mengacu pada teori dan praktek yang berkaitan dengan membawa peserta didik berhubungan pada kondisi dan sumber belajar. Selanjutnya ada pengelolaan, berkaitan dengan manajemen perorangan dan manajemen informasi yang mengacu pada masalah pengorganisasian orang-orang dan perencanaan, pengendalian, penyimpanan, dan pengelolaan informasi. Selanjutnya adalah teknologi, mengandung arti aplikasi sistematis atau ilmu atau pengetahuan yang terorganisir untuk tugas-tugas praktis. Yang selanjutnya adalah proses, dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada hasil yang spesifik. Selanjutnya adalah sumber daya, telah diperluas dengan inovasi teknologi dan pengembangan pemahaman baru mengenai bagaimana alat-alat teknologi dapat membantu peserta didik belajar. Perbedaan teknologi konvensional dan modern. Berdasarkan perkembangannya, terdapat teknologi konvensional dan teknologi modern. Adapun perbedaan teknologi konvensional dan modern yaitu bahwa teknologi konvensional membutuhkan waktu yang cukup lama karena bersumber pada sesuatu yang bersifat nyata, contohnya bersumber dari buku, sedangkan teknologi modern membutuhkan waktu yang relatif singkat, lebih terbuka, dan fleksibel karena bersumber dari sesuatu yang berbasis elektronik seperti internet. Teknologi konvensional, informasinya masih bersifat mengulang-ulang atau kurang kreasi dalam mengembangkan informasi itu sendiri, dan seni mengajarkannya dan biasanya merupakan buku dan catatan yang sama sepanjang tahun. Sedangkan teknologi modern, informasinya bukan hanya berpaku pada buku yang sama, namun relatif berinovasi serta berkembang sesuai zaman dan perkembangan teknologi seperti CD, tutorial, e-book, ataupun buku-buku online yang lainnya dapat diakses kapanpun. Teknologi informasi konvensional dalam mendapatkan masih mengalami keterbatasan finansial dan jauh lokasinya, sedangkan teknologi modern relatif lebih murah dan dapat mengakses apa saja, kapan saja, di mana saja, dan tanpa batas jarak atau lokasi. Teknologi konvensional cenderung menggunakan metode tatap muka, sedangkan teknologi modern merupakan perpaduan antara metode tatap muka dan metode online. Bidang pendidikan sangat memicu perkembangan teknologi.
pemanfaatan di dalam pendidikan di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Inisiatif menyelenggarakan siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan sebagai upaya melakukan penyebaran informasi ke satuan-kesatuan pendidikan yang tersebar di seluruh Nusantara merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan penyalahgunaan teknologi dalam membantu proses pendidikan masyarakat. Kelemahan utama siaran radio maupun televisi pendidikan tidak adanya interaksi timbal balik yang seketika. Pengaruh positif teknologi di bidang pendidikan sangat membantu proses pembelajaran itu sendiri, seperti lebih cepat dan mudah diakses. Contohnya seperti pembelajaran masih daring, itu lebih mudah dan cepat. Berfungsinya virtual kelas, yang dimana sangat memudahkan para pelajar untuk saling berkomunikasi dengan sang pengajar dengan sistem tanpa bertatap atau secara face to face, memudahkan sistem usaha serta kegiatan administrasi pada sebuah lembaga pendidikan karena penerapannya. Pengaruh negatif teknologi di bidang pendidikan, terdapatnya berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik dan membuat pengguna menjadi rusak atau terpengaruh. Akal pikirannya menjadi situs porno, perjudian, dan lain-lain sebagainya. Manfaat teknologi meningkatkan kinerja, meningkatkan teknologi informasi yang cepat. Definisi teknologi pendidikan, teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi, proses, dan sumber untuk yang belajar. Konsep multidimensional, adanya proses sistematis melibatkan ilmu pengetahuan mencari solusi, adanya produk buku teks, program audio, software komputer, adanya profesi dan bagian spesifik dari pendidikan. Kawasan teknologi, ada desain yang meliputi sistem instruksional, strategi, karakteristik. Pengembangan teknologi cetak, audiovisual, manajemen proyek, SDA, penyampaian sistem informasi dan sumatif. Pengelolaan, evaluasi permasalahan, pengukuran, kriteria patokan, evaluasi informatif sumatif. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.